Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Khususnya pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin. Tadi malam kita tidur dengan nyenyak, kemudian dibangunkan kembali dengan fisik badan kita yang segar, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Tentu permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatat sebagai hamba-hambanya yang taat dan patuh kepadanya. Jemaah sholat subuh yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Jamaah sholat subuh yang kami hormati, pagi hari ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan optimisme di dalam kehidupan kita, di dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimisme atau pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat amat penting, dan itu kalau kita perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh beliau kepada kita sekalian, memang kita sekalian sebagai orang yang beriman kepada Allah, orang mukmin, ya, itu memang harus optimis bahwa kita sekalian, mudah-mudahan kita ahli surga, itu harus optimis. Sebab di dalam Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman kepada kita sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakan wahai Muhammad, yang telah lengah, gegabah, melampaui batas,
La taqnatu, janganlah kamu sekalian putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfirudz dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha memberikan ampunan dan Maha kasih sayang. Firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah membuka wacana kita sekalian ya. Seandainya di antara kita sekalian istilahnya sudah berbuat yang luar biasa, melampaui batas, itu kemudian jangan kemudian kita sekalian ini kemudian putus asa. Tempatnya kita nanti umpamanya ya, kalau sudah putus asa, wis aku dadi wong elek, wis tak terusno lelek kan gitu. Itu hal yang demikian, cara berpikir yang demikian, mindset yang demikian itu adalah mindset yang keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita sekalian ini akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Di dalam Al-Quran yang lain, yaitu di dalam surat Saba ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hal nujazi illal kafur." Apakah ada yang disiksa, kata Allah Subhanahu wa taala, selain dari mereka-mereka yang kafir? Jadi menurut ayat ini yang kafir saja. Jadi Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada keterangan-keterangan yang seperti apa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam ayat surat Toha ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna qad ukhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah berikan wahyu diberikan wahyu bahwa siksa itu hanya diperuntukkan orang-orang yang mendustakan. Kemudian orang-orang yang berpaling, artinya berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya ambil yang belakang saja. Wa rahmati wasi'at kullasyai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jamaah sholat subuh, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita sekalian dari firman Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat yang sudah saya sampaikan, kita jangan menjadi manusia-manusia yang pesimis. Tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu optimis bahwa insya Allah kita sekalian ini adalah
akan menjadi ahli surga. Kalau kita sekalian mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai penerjemah, sebagai pemberi keterangan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang pertama adalah hadis dari Ubadah bin Samit. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa bin Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min wal jannata wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, muttafaqun alaih. Kemudian di dalam riwayat Muslim itu Rasulullah mengatakan, man syahida anna la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah haramnahu alaihin nar. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, arti daripada hadis Rasulullah SAW itu, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang percaya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, kemudian Muhammad itu adalah hambanya dan juga utusannya, dan sesungguhnya Isa bin Maryam itu adalah Abdullah dan utusannya, dan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijatuhkan kepada Maryam dan ruh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa surga dan neraka adalah pasti, artinya ada. Maka apabila orang itu percaya seperti itu, adkhalallahul jannata ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan yang bersangkutan itu ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal perbuatannya yang baik seberapa adanya. Kemudian di dalam ayat yang di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang percaya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, haramallahu alaihin nar. Orang yang percaya seperti itu, Rasulullah mengatakan, maka orang yang demikian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan dia masuk neraka. Bapak Ibu dan saudara sekalian jamaah sholat subuh yang kami hormati, jadi kita sekalian, kalau kita sekalian ini mempunyai keyakinan yang benar, tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian Rasulullah SAW itu bahwa beliau adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita sekalian surga Jannatun Na'im.
Di dalam hadis yang lain ya, ini satu keterangan yang memberikan harapan yang sangat kepada kita sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha aw azyadu wa man jaa bis sayyiati fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atin misluha aw aghfiru." Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran 10 kali lipat. Bahkan au azyadu, bahkan mungkin lebih gitu. Ini hadis Rasulullah mengatakan begitu. Jadi ya biasanya kita itu kan kalau berbicara masalah ganjaran biasanya kan dilipatkan 10 kali. Di dalam hadis ini itu Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada kita sekalian, bahkan lebih daripada itu. Tidak hanya 10 kali gitu. Kemudian barang siapa yang mengerjakan kejelekan, keburukan, maka dia akan diberikan balasan sesuai dengan kejahatannya itu. Au aghfiru, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala, atau saya mengampuninya gitu. Ini kan optimisme yang harus dibangun di dalam mindset pemikiran kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada orang yang melakukan kejahatan, keburukan, kejelekan, Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan balasan itu sesuai dengan kejahatannya itu. Katakanlah kejahatannya satu, ya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kejahatan yang satu itu. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan atau Allah Subhanahu wa taala maksudnya itu akan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian hadis yang lain, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dira'an wa man taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamsi ataituhu harwalatan wa man lakiyani bi qurabil ardi khati'atan la yusriku bi syai'an laqituhu bi misliha maghfiratun. Rawahu Muslim. Artinya adalah barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta, kepada manusia maksudnya. Dan siapa yang mendekat padaku sehasta, aku akan mendekat padanya satu depa. Dan barang siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan berjalan cepat kepadanya. Dan siapa yang menghadap kepadaku dengan sepenuh bejana bumi ini berisi dosa-dosa yang dilakukannya, tetapi dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan menghadapinya padanya dengan ampunan sebanyak itu juga. Hadis ini memberitahukan kepada kita sekalian, menerangkan kepada kita sekalian, artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih cepat datangnya kepada kita sekalian tatkala kita sekalian ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekalian ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya sejengkal, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mendekatnya lebih banyak, yaitu sehasta dan seterusnya.
Tapi dengan syarat kalau kita sekalian tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, tapi di dalam kenyataannya banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kenyataannya banyak di antara kita sekalian ini yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Artinya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah itu kan banyak keterangan-keterangan ya yang mengatakan kepada kita sekalian, yang namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan semut hitam yang berjalan di batu hitam di waktu malam yang kelam. Intinya kan sulit itu kemudian dilihat gitu ya. Bagaikan semut hitam berjalan di batu hitam di waktu malam yang kelam. Intinya nggak kelihatan. Artinya apa? Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang tidak merasa. Padahal di dalam surat Al-Baqarah 208 itu Allah mengatakan kepada kita sekalian sebagai peringatan kepada kita sekalian, sebetulnya seperti apakah kita sekalian ini diperintahkan untuk berislam itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ini di dalam Islam itu secara totalitas, semuanya. Dan janganlah kamu sekalian mengikuti jejak daripada setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Nah, ini kan perintah kepada kita sekalian supaya kita sekalian ini berislam ini benar-benar putih, tidak loreng-loreng. Nah, ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu karena banyak di antara kita sekalian itu yang melakukan sinkritisme. Jadi mencampur adukkan ya, keyakinan-keyakinan orang lain kemudian masuk di dalam diri kita. Kita ini kan umumnya kan mbah-mbah kita dulu itu kan orang-orang Hindu. Jadi banyak keyakinan-keyakinan itu yang kemudian mengikuti atau di antara kita itu mengikuti jejak daripada mereka itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, orang Jawa ya biasanya itu masih melakukan ya dia itu ya Islam, ya mukmin, pengakuannya seperti itu, tetapi masih melakukan apa yang namanya sesaji. Kalau penjenengan tahu yang namanya sesaji itu adalah kebiasaan orang-orang Hindu. Penjenengan kalau ke Bali itu kan, saya waktu kecil itu sering gitu ya. Dulu kalau ada orang mau panen itu kemudian mengadakan wiwit ya. Jadi padi sudah menguning, kemudian yang punya itu pamannya punya tanah setengah hektar itu diubengi dulu. Kemudian bawa dari rumah itu yang namanya apa? Kalau di sini ya ayam panggang itu ya, dibawa. Kemudian setelah diubengi itu banyak anak-anak kecil itu yang kadang-kadang mengintip itu orangnya di mana. Kalau di sebelah sana kalau tanahnya setengah hektar kan kemudian dicuri itu ya, dicuri. Nah, itu kan namanya kan sesaji. Dalam Islam itu tidak ada sesaji seperti itu. Nah, hal yang demikian inilah kemudian
Ini yang menjadikan Islam kita itu kemudian menjadi Islam yang loreng-loreng gitu. Padahal banyak ya hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita sekalian ya. Kalau kita meminta itu ya tidak meminta kepada, kalau sesaji itu kan sebetulnya kan orang-orang itu kan minta perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi padinya itu supaya nanti ya istilahnya apa? Menguning kemudian nanti bisa dipetik dengan baik. Tapi mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jadi perintah Rasulullah kepada kita sekalian, kalau kita minta ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta yang lain, minta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sekalian ya minta pertolongan ya minta hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini kemudian kalau di desa itu timbul apa yang disebut dengan sedekah bumi gitu ya. Kalau di tempat saya namanya dekan desa itu ya. Itu adalah perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, di dalam ajaran agama kita sekalian itu memang mengharuskan kita sekalian ini hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah itu kan selalu kita mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Tapi kemudian mengapa mereka itu kemudian minta pertolongan kepada yang lain? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, di dalam kenyataannya di dalam kehidupan ini banyak orang-orang yang datang kepada dukun. Tatkala dia sekalian menghadapi kehidupan ekonomi yang sulit, larinya ke dukun. Atau mereka lari kepada paranormal, tukang-tukang ramal itu. Ini ada peringatan dari Rasulullah kepada kita sekalian. Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, "Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul laqad kafara bima anzala ala Muhammadin." Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian datang kepada tukang ramal, kemudian tanya sesuatu, kemudian dia membenarkannya, maka kata Rasulullah SAW, orang yang demikian itu telah mengkufuri Al-Quranul Karim. Jadi dia benar-benar dalam hal ini adalah dia benar-benar bukan sekedar istilahnya kufur dengan nikmat, tapi juga kufur dengan Al-Quranul Karim. Padahal orang yang kufur dengan Al-Quranul Karim berarti dia benar-benar keluar daripada Al-Islam. Tapi banyak di antara kita sekalian ini melakukan seperti itu. Gitu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian jamaah sholat subuh yang kami hormati. Ini ada hadis juga yang lain mengatakan kepada kita sekalian, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in
tuqbal sholatuhu arba'ina lailatan. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal kemudian tanya sesuatu, tanya saja, tidak membenarkan, tanya saja, kata Rasulullah, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari. Ya, 40 kali 5 kalau sholatnya hanya. Belum itu kalau dihitung sholat sunat mungkin ya. Nah, ini ada peringatan Rasulullah kepada kita sekalian agar kita sekalian itu berhati-hati, jangan sampai mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, ini yang biasa banyak dilakukan orang-orang desa biasanya untuk tolak balak. Kemudian ilmu pelet itu ya. Rasulullah itu kan mengingatkan kepada kita sekalian, innar ruqqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya suap, kemudian tolak balak, kemudian ilmu pengasihan, itu syirik. Lah, untuk tolak balak ini biasanya kalau di desa-desa itu biasanya ditaruh ya. Kan rupa apa? Kupat gitu ya, kupat yang tidak ada isinya gitu, tapi dengan apa-apa lagi kemudian ditempelkan di pintu depan itu. Itu biasa itu saya dulu punya tetangga itu ya sok begitu. Oh, ini berarti ajaran daripada mereka yang mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu pengasihannya. Kalau orang Jawa, orang Gresik mengatakan ilmu pelet gitu. Dipeleti ben seneng gitu. Nek lanang seneng karo wedok, nek wedok seneng karo wong lanang. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang dulu ya, banyak teman-teman atau kita-kita itu kadang-kadang tidak ngerti gitu. Itulah manfaatnya kita sekalian mengaji, agar kita sekalian ini di dalam menjalankan agama ini benar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis riwayat Ahmad itu mengatakan kepada kita sekalian, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang gantungkan jimat ya. Di dalam istilah kita itu kan sering kita mendengar jimat-jimat seperti apa gitu ya. Jimat yang dikalungkan kepada kita, anak-anak kita supaya mereka tidak sakit dan lain sebagainya. Itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita sekalian tidak merasa. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, oleh karena itu mari kita sekalian kembali sebagaimana tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 208 tadi. Kembali kita sekalian menjadi Islam yang putih, Islam yang tidak terkontaminasi dengan keyakinan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti akan menghanguskan ganjaran-ganjaran yang sudah kita lakukan, yang mestinya mendapatkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian kita sekalian kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Penjenengan bisa lihat itu di dalam surat An-Nisa ya, 116, kemudian surat An-Nisa ayat 48. Itu Allah mengatakan kepada kita sekalian, Allah tidak akan mengampuni ya. Innallah wangsuli nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima.
Kemudian yang satunya lagi sama, kemudian yang akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian, Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan dosa selain daripada dosa syirik. Kalau Allah berkehendak kepada orang yang dikehendaki. Jadi orang yang membunuh, berzina dan lain sebagainya, kalau Allah Subhanahu wa taala akan berkehendak, ya, Allah akan mengampuni. Tapi kalau kemudian syirik yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kita manusia ini, Allah tidak akan mengampuni kalau syirik itu dibawa mati. Ini luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat amat jelas gitu ya, tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, ini yang bisa saya sampaikan dalam kuliah subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.